Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah bersama. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan kita, hadapan Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam memulai ibadah kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, selalu bersyukur. Kesempatan kami boleh beribadah, boleh bergaul dengan
pribadi-Mu dalam firman yang kami dengar. Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami menyerahkan kehidupan kami dalam urapan yang Maha Kudus, supaya kehidupan kami ini memperoleh manfaat di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak saudara-saudara kami yang saat ini masih di perjalanan, Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan baik. Bahkan kami berdoa pula untuk sidang jemaat-Mu di tempat lain yang beribadah sama di tempat ini. Tuhan juga berhadirat di tengah-tengah mereka. Hamba-hamba-Mu Kau pakai, seluruh hamba-Mu dimanapun mereka berada, Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan untuk membawa setiap sidang jemaat, domba-domba-Mu Tuhan, umat ketebusan untuk melaksanakan ibadah, menyatakan kasih yang Engkau sudah curahkan di dalam setiap kehidupan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami. Puji Tuhan. Amin. Masih tetap mungkin berdiri. Kita akan bersukacita untuk Tuhan. Kita menyatakan sebab Tuhan baik.
kita akan mendengarkan kesaksian dari Saleh Sebuah Pujian. Waktu di tempat saya bersilang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami dari siswa Saleh boleh bersama-sama beribadah dengan sedang jemaat yang tepat ini. Dengan kesempatan pada pagi hari ini kami akan mempersembahkan pujian, biarlah segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
bertanam kepada Yesus. Dan kita akan melanjutkan pujian kita akan mengatakan, jika ku pandang Dia. Rasakan
kehidupan kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu, di dalam jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi oleh sukacita dari Engkau Tuhan. Kehidupan kami boleh merasakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami sudah mengagungkan, memuji Engkau Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah apa yang kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan lebih dalam bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang boleh menguatkan kami, firman yang boleh menolong kami, firman yang boleh menjadi jawaban bagi hidup kami. Biarlah Engkau yang berkarya lebih jauh lagi Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk boleh mengerti firman Engkau. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan di rumah Tuhan ini, untuk kita boleh bersama-sama memuji, mengagungkan Dia dan bersekutu dengan firman Tuhan. Dari tempat yang berbahagia ini, bersama istri, ya saya menyapa kita semua. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah boleh senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini jika kita melihat dan mengamati dan memperhatikan secara kronologis, hari ini merupakan hari ke-50 ya, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. Kita kenal dengan istilah apa Bapak Ibu? Ya, hari Pentakosta. Hari Pentakosta atau hari Pantekosta? Ya, ada yang Penta, ada yang Pante gitu ya. Ya, hari Pentakosta ya, karena Penta itu 5 gitu ya. Hari Pentakosta ya, hari ke-50 di mana Roh Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dinyatakan, dicurahkan kepada para murid pada waktu itu. Dan 10 hari ya, tepat 10 hari setelah pencurahan Roh Kudus itu, sebelumnya maksudnya ya, sebelum pencurahan Roh Kudus, kita sudah memperingati kenaikan Tuhan ya. Pada Kamis yang lalu kita sudah beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan kita juga tahu sebelum Yesus naik selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya ya, untuk memberitakan ya, untuk menegaskan ya, untuk mengingatkan mereka akan firman Tuhan, akan apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, dan terlebih lagi tentang kerajaan Allah ya, yang harus dinyatakan kepada para murid pada waktu itu. Mari kita lihat catatan Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Kita perhatikan pembacaan firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Di sini Dr. Lukas dengan sangat jelas ya menyampaikan perihal data-data, ya, perihal fakta-fakta yang sudah terjadi pada waktu itu. Bahwa Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid sejak peristiwa kebangkitan. Kenapa? Karena memang dikatakan para murid masih belum mengerti firman Tuhan.
Bahkan setelah mereka bertemu Tuhan pun, mereka masih sempat ragu-ragu. Ketika mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan, mereka juga masih ragu-ragu. Dan untuk itu Tuhan selama 40 hari menampakkan diri, dan dikatakan berulang-ulang, ya, berulang-ulang menampakkan diri, tidak hanya sekali saja, ya, berulang-ulang supaya para murid benar-benar yakin akan firman Tuhan yang sudah digenapi. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan terkait dengan kebangkitan Tuhan, ya, terkait dengan kebangkitan Tuhan, karena itu menjadi dasar iman kita. Ya. Dengan kebangkitan Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen memiliki pengharapan. Walaupun ada yang ragu-ragu, yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, tapi kita mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita melihat catatan Dr. Lukas lagi di dalam tulisannya yang pertama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, dan ini yang menjadi teks perenungan kita pada pagi hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-12, namun kita baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 terlebih dahulu. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Terima kasih. Inilah peristiwa kebangkitan yang dituliskan oleh Dr. Lukas, dan kita melihat di sana kisahnya. Tentunya kisah ini tidak asing bagi kita, mulai dari sekolah minggu sampai saat ini, ya, bagi kita yang memang sejak kecil sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita sering mendengarkan peristiwa kebangkitan Tuhan, khususnya di hari-hari Paskah. Dan melalui pembacaan kita yang terakhir ini, Bapak Gembala dan Penatua memberikan tema yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu khususnya di ayat yang kelima, yaitu pertanyaan dari malaikat kepada perempuan itu. Kalau di teksnya dikatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya. Mengapa mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ini yang menjadi perenungan kita, menjadi tema kita pada pagi hari ini. Pertanyaan, mengapa mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Dan di sana ditegaskan, ya, Ia tidak ada di sini, ya, Yesus telah bangkit. Pertanyaan itu ditujukan kepada para murid-murid, khususnya para perempuan, ya, yang mengunjungi Yesus pada waktu itu. Apakah mungkin pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, Bapak Ibu? Kita yang sudah percaya tentunya tidak akan ditujukan, ya. Tapi bagi kita mungkin jikalau masih ada yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan, ya, maka pertanyaan ini juga bisa ditujukan kepada kita. Mengapa mencari yang hidup, ya, mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan tersebut dilatar belakangi, ya, karena perempuan-perempuan itu mengunjungi makam Yesus. Perempuan-perempuan itu dikatakan di ayat ke-10, mereka adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang beberapa perempuan yang tidak disebutkan siapa nama mereka. Mereka, kalau kita mengikuti alur kisah dari penyaliban Kristus, ya, di ayat yang ke-55 dari pasal yang ke-23, di sana dikatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat, ya, kubur itu, dan bagaimana mayat
Yesus dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang setia, yang mengikuti Yesus mulai dari Galilea dan mengikuti pengajaran Yesus, bahkan sampai proses Yesus ditangkap, sampai Yesus harus disalib, mati, bahkan dikuburkan. Mereka melihat peristiwa itu. Dan karena kasihnya, karena penghormatannya, maka mereka mempunyai niat untuk mengunjungi makam Yesus. Oleh sebab itu, setelah mereka pulang, mereka segera menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur yang akan dituangkan, ditaburkan di dalam kubur Yesus. Kenapa mereka segera waktu pulang? Kenapa tidak menunggu esoknya gitu ya? Kita ketahui karena esok harinya adalah hari Sabat. Orang Israel tidak diperkenankan untuk bekerja. Jadi pada saat itu mereka mempersiapkan segala sesuatu. Dan di ayat yang ke-56b dikatakan di sana, dan pada pagi dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ayat 20 pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Kenapa mereka pergi ke kubur? Karena mereka masih berpikiran Yesus masih mati. Ya. Mereka berpikiran Yesus masih ada di dalam kubur. Sehingga mereka pergi ke sana untuk menghormati, ya. Karena kasih mereka pergi ke sana. Ya, hal semacam ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya bagi kita ya. Kita di Indonesia budaya datang ke makam, kemudian menaburkan bunga gitu ya. Jadi sama seperti kita datang ke makam, membersihkan makam, menabur bunga sebagai tanda kasih dan penghormatan kita ya. Mengenang orang yang sudah meninggalkan kita. Dan itu hal-hal yang wajar dan normal. Namun kegiatan itu akan tidak menjadi normal ketika kita memiliki pandangan yang lain. Kita pergi ke makam, ya, membersihkan, bahkan ada ya, apalagi di budaya kita di Indonesia ini, ya, ada daerah tertentu yang datang ke makam kemudian berdoa, ya. Ada yang mendoakan yang sudah meninggal, dan juga sebaliknya ya, ada yang berdoa kepada orang yang meninggal. Pernah melihat hal itu teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu? Pernah ya? Atau kita melakukan? Ya, saya harap kita tidak melakukan hal itu ya. Beberapa hari yang lalu, hari raya saudara sepupu kita ya, kebetulan kami mendapat kesempatan boleh berkunjung ke keluarga, dan kebetulan di keluarga kami itu masih heterogen agamanya gitu ya, bukan hanya orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi ada juga agama seberang gitu. Nah, seperti biasa ketika hari-hari seperti itu, saudara dari daerah dari luar kota gitu ya, mereka datang ke kampung, kemudian mereka ya minta waktu sebentar gitu ya, datang ke makam dari orang tua, dari kakek dari kami gitu. Mereka membersihkan makam, mereka menabur bunga. Kalau istilah kita itu nyekar ya, nyekar benar ya Bapak ya, nyekar. Ketika seperti saya katakan tadi, ketika hal itu hanya dilakukan sekedar membersihkan, kemudian yang memperindah makam, mengenang, yang menghargai lah ya makam yang orang yang sudah meninggal dari keluarga yang kita kasihi, ya itu tidak menjadi masalah. Tetapi seperti yang katakan juga, ada orang yang berpandangan masih ada di situ gitu ya, rohnya masih ada di situ. Sehingga kadang ada sebuah tradisi itu memberikan minuman gitu ya, memberikan kopi, memberikan makanan, ada telur ya, ditaruh di dalam piring gitu.
Kemudian beberapa waktu lalu memang minumannya itu berkurang gitu ya, kopi yang nanti berkurang gitu. Wah, berarti sudah diminum gitu ya oleh ini kita ya, oleh leluhur kita. Gitu. Kadang lihat lagi, telurnya udah nggak ada gitu ya. Makanannya udah berserakan gitu ya. Tidak tahunya ya, karena ada ayam yang lewat situ gitu ya, dieker-eker. Tidak tahunya telurnya nggak ada karena diambil orang gitu ya. Tidak tahunya piringnya sudah hilang karena memang diambil orang. Karena piringnya bagus gitu ya. Kopinya terang berkurang karena memang ya karena panas semua. Harusnya kan bisa seperti itu. Ya kenapa saya tahu gitu? Karena saya salah satu pelakunya gitu ya. Pelaku yang ambil telur itu gitu. Ini dilihat gitu ngapain gitu ya. Ya. Awalnya memang takut gitu ya. Rasanya kok gimana gitu. Tapi nenek saya, beliau itu orangnya ya itu orang mati nggak bisa apa-apa. Ambil aja gitu. Kadang nggak ambil ya. Masih kecil gitu ya. Tapi kalau ketawa sebenarnya dimarahi sama yang membuat itu. Gitu. Artinya ada orang-orang yang berpandangan ya, masih ada roh leluhur itu di dalam kuburan itu. Makanya tadi ada yang mendoakan, ada yang berdoa juga kepada roh-roh itu. Dan ada juga tradisi dari saudara seberang kita ya. Kenapa saya katakan karena memang lingkungan kami seperti itu. Gitu, ya. Mereka kalau ketika ada yang meninggal ada namanya ibadah tahlilan ya. Kita yang dari seberang tahu tahlilan gitu ya. Diadakan selama 1 minggu sejak hari meninggal. Kemudian diadakan lagi pada hari ke-40, kemudian pada hari yang ke-100, pada hari yang ke-1000. Yang dilakukan mereka apa? Mereka membacakan ayat-ayat kitab suci, kemudian mereka mendoakan juga orang-orang yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka dapat pahala, mereka bisa diselamatkan dan sebagainya. Apakah pandangan itu benar Bapak Ibu? Ya, itu menjadi perenungan bagi kita. Dan kebiasaan tersebut kadang juga kita lakukan ya. Kadang saya memperhatikan orang-orang Kristen juga melakukan acaranya ya, ibadah ucapan syukur untuk 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Selama ibadah yang dilakukan itu ya sekedar ucapan syukur, ya, ucapan syukur, sekedar mengenang, bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh ada sampai sejauh ini, sejak ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Tetapi yang masalah tadi ya, ketika kita beribadah ucapan syukur tapi ada embel-embel di belakang ya. Kita mendoakan supaya yang meninggal itu diterima di sisinya gitu ya. Kita mendoakan supaya nanti menemui kita gitu ya. Ya karena ada pandangan juga setelah orang meninggal itu rohnya itu masih ada gitu ya. Masih ada, misalnya orang Jawa itu, orang Jawa atau orang Indonesia ya, gentayangan gitu ya, masih ada. Sehingga kadang masih menemui dan sebagainya. Tetapi itu bukan pandangan yang tepat Bapak Ibu ya. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa sudah tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dengan orang mati. Ya. Orang yang mati, rohnya kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapa. Dan tubuhnya kembali menjadi tanah dari mana dia diciptakan. Dan Tuhan sendiri pada saat disalib, dia mengatakan kepada orang yang bertobat itu, penjahat yang bertobat di salah satu sampingnya, di tahanan ke kiri saya tidak tahu ya. Dikatakan pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan beberapa ayat ya, di dalam Ayub, di dalam Khotbah mengatakan sekali lagi tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita pergi ke makam, ya, kita sekedar membersihkan makam, ya, menghargai, menghormati, ya, mengenang, ya, supaya makamnya terjaga dengan baik. Ya. Ketika kita mengucap syukur beribadah, ya, tujuannya sekedar mengenang saja. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita kembali ke dalam kisah dari perempuan-perempuan ini. Mereka datang ke makam ya, sebagai wujud kasih mereka dan penghormatan mereka kepada Sang Guru Agung ya, Yesus ya.
yang luar biasa yang mereka hargai atau hormati pada waktu itu, yang mereka anggap sebagai Mesias, namun mati, ya, namun mati. Dan itu yang masih ada dalam pemikiran mereka. Oleh sebab itu mereka datang ke makam, mereka berusaha untuk menghormati Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua, ketika mereka datang ke makam, dikatakan di sana, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Jadi kondisi makam sudah terbuka, gitu ya. Batu yang menutupi sudah terguling. Mereka masuk sudah nggak ada mayat Yesus. Mereka termangu-mangu, dikatakan di sana. Termangu-mangu itu bingung, gitu ya. Bingung, mereka terkejut, mereka nggak mengerti indah itu. Dan mereka ketakutan dan sebagainya. Apakah mungkin mereka salah masuk kubur gitu ya? Apakah mungkin salah masuk kubur yang kosong gitu ya? Karena ada pandangan seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menyelidiki lebih dalam, membaca itu ada pandangan-pandangan seperti itu karena mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Sehingga ada istilah salah masuk kubur gitu ya. Salah masuk makam. Tapi tentunya mereka tidak salah masuk makam ya. Karena mereka tahu di mana Yesus dibaringkan. Letaknya juga tidak jauh dari Yerusalem pada waktu itu. Dan yang lebih jelas lagi, ayat yang keempat tadi, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Jadi mereka tambah terkejut, tambah takut lagi. Ya. Ayat yang kelima dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Karena takutnya mereka tidak berani atau tidak bisa melihat kedua orang itu, ya, kedua pribadi itu. Dua pribadi itu adalah malaikat. Ya. Kalau nanti kita lihat di dalam ayat selanjutnya, yang dijelaskan oleh dua murid yang menuju ke Emmaus, itu adalah malaikat, ya, malaikat dari Tuhan, yang mengingatkan para murid, khususnya perempuan-perempuan yang berkunjung ke makam. Barulah pertanyaan tadi muncul, dilontarkan oleh malaikat ini kepada perempuan-perempuan itu. Dikatakan di sana, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah mati. Ia tidak ada di sini, ia telah mati. Artinya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dan kemudian malaikat melanjutkan perkataannya kepada perempuan-perempuan itu. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baru mereka teringat ketika mereka diingatkan oleh perkataan malaikat. Ya. Mereka baru teringat. Pertanyaan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ada alasan utama ya, mengapa mereka mencari Yesus yang hidup di antara orang mati. Melalui apa yang dikatakan oleh malaikat dan di ayat yang ke-8 pernyataan Lukas, ya, ingatlah, maka teringatlah mereka. Artinya mereka melupakan, ya, mereka melupakan dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait dengan konsep Mesias, terkait dengan konsep anak manusia yang harus menderita, mati, disalibkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya mereka tidak mengerti hal itu. Padahal Injil Lukas mencatat ada beberapa kali Tuhan berbicara kepada para muridnya mengenai nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Dan memang mereka melupakan hal itu. Mari kita lihat beberapa teks yang
Tuhan katakan, ya, yang Injil Lukas catat mengenai perkataan Tuhan mengenai perbuatan kebangkitannya di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya. Tetapi sebelum itu kita lihat di pasal yang ke-9 terlebih dahulu. Ya. Lukas 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Ya. Lukas 9 ayat yang ke-20 sampai 22. Silakan. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya, lanjut. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Saat itu ketika Tuhan sedang menguji pemahaman mereka tentang siapa Yesus, siapa Mesias, gitu ya. Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Namun faktanya mereka belum memahami konsep Mesias secara utuh, secara sepenuhnya. Bahwa Mesias itu harus menderita, ya, harus mati, ya, dan harus bangkit. Mereka tidak memahami konsep Mesias yang menderita. Yang mereka pahami hanya konsep Mesias yang luar biasa, pemimpin politik pada waktu itu yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di pasal 18 bisa dibacakan kembali, ya, bagaimana Tuhan juga kembali menegaskan konsep tentang anak manusia yang harus menderita, mati, dan dibangkitkan. 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang ini kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesat dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Terima kasih. Ya. Di sini Yesus kembali menegaskan kepada para murid yang ke-12 itu maupun murid-murid yang lainnya yang mengikuti Yesus, bahwa Mesias itu harus diserahkan kepada orang-orang yang berdosa, harus dibunuh, mati, dan dibangkitkan. Dan itu dikatakan sesuai dengan kitab suci, ya. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, yaitu kitab suci perjanjian lama pada waktu itu, harus dikenal. Di ayat yang ke-34 di pembacaan tadi yang terakhir dikatakan, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Padahal Tuhan sudah berulang-ulang menjelaskan, ya, menyampaikan, tetapi mereka masih belum mengerti. Dan dilanjutkan semua itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Mereka tidak mengerti, artinya itu tersembunyi, dan mereka tidak tahu pernyataan itu. Kenapa mereka tidak tahu? Ya karena mereka sudah terdoktrin dengan pemahaman bahwa Mesias itu adalah Mesias yang luar biasa, gitu ya. Mesias secara politik, ya, secara duniawi, secara fisik menjadi raja yang akan memerintah mereka. Memang nubuatan Mesias seperti itu akan digenapi, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Tapi firman Tuhan juga secara lengkap juga menyatakan bahwa Mesias juga harus mati dan bangkit untuk hal-hal yang rohani, untuk menebus segala dosa, untuk membebaskan kita dari dosa. Itu sudah dinyatakan di dalam kitab suci, gitu ya. Tentunya para murid mereka sudah membaca kitab suci, karena orang Yahudi sejak kecil mereka diajarkan firman Tuhan.
orang tua saya tekankan, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan Taurat itu siang dan malam, terus menerus. Waktu bangun tidur, waktu di jalan, waktu berbaring dan seterusnya. Artinya apa? Firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Tetapi faktanya mereka masih belum mengerti. Dan firman itu tentang kebangkitan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan itu sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kalau peristiwa tentang kelahiran Tuhan kita tahu ya, kita tahu ayatnya di mana gitu. Kalau tentang kematian tahu juga ya. Waktu lalu sudah disinggung juga gitu. Ada banyak, yang banyak memang kelahiran ada banyak nubuatan, kematian juga banyak. Kalau kebangkitan, kira-kira dari mana gitu ya? Nubuatan di Perjanjian Lama terkait dengan kebangkitan. Karena dikatakan itu semua dinubuatkan dalam kitab suci dalam Perjanjian. Mari kita lihat salah satu sebenarnya teks mana yang digenapi ketika peristiwa kebangkitan. Kita tetap melihat dalam catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat yang ke-39 sampai 36. Tetapi kita dengan pembacaan ayat yang ke-31 sampai 32 saja. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Iya. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 13 ayat 32 sampai 37. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Terima kasih. Bapak Ibu bisa melanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Janji tentang kebangkitan sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan itu di dalam Mazmur, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat paralel yang ada di bawahnya di sana. Itu Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Ketika Daud berbicara tentang Mesias, ketika Tuhan juga berbicara kepada Daud tentang anak Daud gitu ya, yang akan hidup dan seterusnya. Jadi firman Tuhan sudah dinubuatkan terkait dengan kebangkitan Mesias. Tapi faktanya para murid masih belum bisa mengerti hal itu. Setelah itu tadi saya katakan di awal, Tuhan Yesus selama 40 hari pasca kebangkitannya terus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid untuk mengingatkan mereka, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu telah digenapi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Di samping mereka melupakan firman Tuhan, mereka tidak ingat, mereka pada saat itu juga sedang dalam kondisi yang takut, putus asa, kecewa, tidak berpengharapan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka harapkan menurut pandangan mereka tidak terjadi, maka mereka putus asa. Mereka kecewa. Ada yang kembali ke profesinya. Kita tahu bagaimana Petrus akhirnya ngajak teman-temannya, sudah aku mau ke danau lagi, mau nyari ikan. Temannya juga ikut. Karena Petrus ini yang vokal ya, yang pemimpin di antara para murid gitu, yang
pemimpin aja sudah putus asa gitu, bagaimana teman-teman yang lain gitu. Bahkan Pak Nur juga ada yang mau kembali ke kampung halamannya gitu. Karena apa yang mereka harapkan selama ini tidak terlaksana. Yesus sebagai Mesias mati, sehingga mereka putus asa, kecewa. Bahkan ada yang takut juga gitu ya. Takut jangan-jangan mereka nanti juga akan dibunuh seperti Yesus. Makanya mereka ada yang bersembunyi. Sehingga ketika mereka tidak mengerti, ketika pertanyaan mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena mereka sekali lagi tidak memahami firman Tuhan. Mereka tidak mengingat apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Padahal firman Tuhan sudah jelas ya, baik dalam kitab suci, dalam perjanjian lama ataupun Yesus sendiri ketika mereka. Karena harapan mereka, pengharapan mereka, cita-cita mereka itu lebih besar dari pemahaman mereka akan firman Tuhan. Seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita mengharapkan mendapatkan sesuatu, kita mengharapkan janji Tuhan digenapi. Tetapi apa yang kita harapkan, yang kita doakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa kita, sehingga apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kemudian kita mulai merasa kecewa, kita putus asa, kita meninggalkan Tuhan. Adakah kita yang pernah mengalami kondisi seperti itu? Adakah kita yang sedang mengalami kondisi seperti itu? Kita ragu-ragu akan firman Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan, seharusnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dalam pengajaran tentang doa, biarlah kehendak Tuhan yang bekerja di atas kita. Dan Tuhan berkali-kali mengingatkan supaya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, ketika doa kita, harapan kita yang kita naikkan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, dan kita tinggal dalam firman Tuhan, maka apa yang kita harapkan pasti. Tapi kalau firman Tuhan tidak tinggal dalam hati kita, kadang kita meminta sesuatu, berdoa sesuatu, mengharapkan sesuatu di luar firman Tuhan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menjadi kecewa. Orang lain kita salahkan, pemimpin rohani nanti kita salahkan, gembala kita salahkan, gereja kita salahkan, apalagi Tuhan kita salahkan gitu ya. Karena kita kecewa dengan apa yang kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai yang kita harapkan. Padahal itu memang kita yang tidak mengerti firman. Tetapi Tuhan sangat baik kepada para murid pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan datang mengirim malaikatnya mengingatkan para perempuan itu. Nah, para perempuan itu ketika sudah menerima kabar itu, di sini tidak di Lukas pasal 24 tadi tidak dijelaskan apakah akhirnya perempuan-perempuan itu percaya. Ya kita belum tahu misalnya. Cuma mereka teringat, mereka ingat akan apa yang dikatakan Yesus bahwa akan mati. Dan apa yang mereka lihat itu, mereka segera pulang dan menyampaikan kepada ke-11 murid yang lainnya. 11 murid yang lainnya mereka tidak percaya. Ada yang anggap itu omong kosong itu. Itu berita yang tidak benar itu. Yesus sudah mati kok masa depan. Janganlah menghibur dengan penghiburan yang sia-sia gitu. Mungkin seperti itu. Kembali Tuhan sangat baik kepada para murid pada waktu itu. Tuhan memang harus perlu menampakkan diri kepada para murid sehingga mereka harus benar-benar mengerti.
Dan sekali menamakan diri juga mereka masih ragu-ragu juga. Makanya mereka harus berulang. Dan pada saat ini kita yang hidup pada zaman saat ini kita lebih bersyukur lagi karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita. Dia penolong yang mengingatkan kita, dia yang menolong kita untuk mengerti kepada kebenaran. Sebelum Tuhan mati, sebelum Tuhan naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita sampai akhir, seperti janji Tuhan. Dan ada peran Roh Kudus dalam mengingatkan kita akan firman Tuhan. Karena tadi para perempuan tadi katakan, maka mereka teringatlah, artinya berarti memang harus ada orang yang mengingatkan terkait dengan firman Tuhan. Padahal seringkali kita juga lupa. Perempuan-perempuan itu diingatkan oleh malaikat pada waktu itu. Dan para murid juga diingatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah datang. Untuk kita saat ini, siapa mengingatkan kita? Tentunya para hamba Tuhan yang mengingatkan kita terkait dengan Tuhan. Namun secara pribadi sebenarnya ada Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan untuk boleh mengingatkan kita akan firman Tuhan, sehingga kita akan terus siap. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada para murid terkait dengan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, mari kita lihat janji Tuhan terkait dengan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih. Saya dikatakan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dari tekankan sana, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan menolong para murid pada waktu itu. Dan kita bersyukur pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta tentang pencurahan Roh Kudus. Dan sejak saat itu Roh Kudus terus berkarya, bekerja di hati para murid, di hati gerejanya, bahkan sampai kita pada saat ini. Dan Roh Kudus itu terus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Di pasal yang ke-16, di ayat yang ke-4 sampai ayat yang selanjutnya dalam pasal itu juga berbicara tentang bagaimana Roh Kudus, peran Roh Kudus yang dijanjikan. Khususnya di ayat yang ke-7 dari pasal 16, boleh dibacakan lagi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terima kasih. Dan seterusnya Bapak bisa membaca kelanjutan dari ayat-ayat ini. Di sana peran Roh Kudus akan menginsafkan, akan mengingatkan, akan kebenaran, akan penghakiman. Itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Akan firman Tuhan, akan segala kebenaran. Sehingga kita tidak lupa lagi seperti para murid pada waktu itu. Kenapa saat ini kita bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan kita?
tentunya mengingatkan akan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Karena perkataan firman Tuhan sudah tercatat dalam Alkitab kita. Ada dalam Alkitab fisik kita, ada juga di elektronik. Bahkan dalam waktu dekat juga akan ada Alkitab terjemahan revisi gitu ya, revisi yang terbaru dari LAI. Revisi bukan merevisikan Alkitab kita salah, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi merevisi, memperbaharui kata-kata ya, bahasa yang digunakan agar up to date ya. Karena ada kata-kata yang tidak dimengerti ya, oleh zaman sekarang. Setiap 50 tahun sekali mereka memperbaharui terjemahan. Bukan merevisi firman Tuhan, bukan Bapak Ibu, tapi terjemahan disesuaikan dengan konteks budaya pada saat. Firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Dan firman Tuhan itulah yang akan diingatkan Roh Kudus. Makanya kita perlu ada firman Tuhan dalam hati kita. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita perlu membaca firman Tuhan dengan baik. Sehingga ada yang diingatkan oleh Roh Kudus gitu ya. Apa yang akan diingatkan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Dan firman Tuhan telah ditulis ribuan tahun pada waktu yang lalu oleh para penulis yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda. Kurang lebih 40 penulis yang berbeda selama kurang lebih 1500 tahun Alkitab ditulis. Tetapi di belakang itu ada Roh Kudus yang menginspirasikan, yang mengilhami penulisan Alkitab ini, yang menafaskan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama itu yang dicurahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Ya, Dia penulis ilahi. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, ya kita perlu bergantung berserah kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menuliskan firman Tuhan. Dan Dia juga akan mencerahkan kita, memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita ketika kita tidak mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mau membaca firman Tuhan, memiliki firman Tuhan, kita perlu berdoa terlebih dahulu, memohon supaya mata hati kita dibukakan, sehingga kita bisa melihat keajaiban firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi kehidupan yang berpengharapan. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa ketika hal-hal yang nampaknya buruk menimpa kita. Ketika hal-hal yang tidak kita harapkan secara manusia terjadi atas hidup kita, kita tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan firman Tuhan. Ketika berita tentang kebangkitan ini disampaikan kepada para murid pada waktu itu, atau terjadi pada waktu itu, pada masa abad mula-mula pada waktu itu, dan Tuhan sudah menampakkan diri, kita saat ini bersyukur gitu, karena sudah ada banyak saksi gitu. Kalau pada waktu yang lalu kan saksi pertama itu perempuan. Pada waktu itu lalu itu perempuan itu sepertinya tidak dianggap. Siapa yang ngomong si perempuan itu? Nggak usah dengarkan. Karena dalam konteks budaya waktu itu, dalam tanda kutip perempuan itu nampaknya diminggirkan. Tetapi Tuhan membawa mereka ya. Tuhan tetap memakai mereka di dalam pelayanan. Luar biasa. Mereka masih ragu-ragu, mungkin saksinya sedikit gitu ya. Tapi untuk kita yang hidup saat ini udah banyak saksi gitu ya. Udah banyak saksi ya. Kalau kita lihat kronologis dari kisah kebangkitan Tuhan ini, ada banyak saksi yang menyatakan bahwa Tuhan itu bangkit dan hidup. Walaupun masih ada orang-orang yang meragukan hal itu. Tapi kita sebagai orang percaya harus tahu gitu ya, saksi-saksi itu siapa saja gitu ya. Tentunya saksi pertama ketika yang menyaksikan kebangkitan Tuhan itu adalah para penjaga-penjaga itu, para penjaga yang menjaga kubur Yesus. Ketika peristiwa Yesus bangkit, ditulis oleh Matius, mereka seperti orang mati melihat hal itu, termangu-mangu melihat. Kemudian mereka kembali ke kota, menyampaikan kabar itu kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini pun juga tentunya, wah benar Yesus bangkit ya. Tapi sayangnya mereka menyangkal kebangkitan itu. Mereka berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu ya, pada para tua-tua mereka berdiskusi. Akhirnya, udah kamu jangan sampaikan kalau Yesus bangkit. Sampaikan aja mereka
murid Yesus mencuri mayatnya Tuhan Yesus. Mayat dicuri oleh para murid. Dan kabar itu terus tersiar sampai kitab Matius ditulis pada waktu itu. Kenapa? Karena yang berkata itu para pembesar Yahudi gitu ya, para imam, para tua-tua. Pasti mereka rakyat itu ya percaya gitu kalau mayat Yesus dicuri oleh murid. Padahal faktanya tidak seperti itu. Mereka menyuap penjaga itu untuk bersaksi palsu. Padahal kenyataannya Yesus bangkit. Kemudian setelah itu perempuan-perempuan itu, ya dia mendapat kabar dari malaikat. Dan kemudian Tuhan juga menampakkan kepada Maria Magdalena ya, dalam Injil Yohanes kepada Petrus, kepada Kefas. Dan lebih rinci sebenarnya Paulus menyatakan siapa saja yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Ya. Melalui penampakan Tuhan Yesus kita bisa lihat hal itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai yang ke-11 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Iya, yang sangat penting ya, berarti berita ini sangat penting. Ya, dilanjutkan. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, sesuai dengan kitab suci. Ditegaskan lagi di sini ya. Lanjutkan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Terima kasih. Ya, sampai di sana saja. Ya, di sana Paulus menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit. Karena jemaat di Korintus pun ada yang tidak percaya akan kebangkitan. Ada yang tidak percaya akan kebangkitan. Ya, makanya di ayat yang ke-12 saya katakan, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ternyata pasca kebangkitan Tuhan pun masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Bahkan orang Saduki pun, kelompok imam-imam pun mereka juga nggak percaya akan kebangkitan. Berapa kali mereka bersoal jawab dengan Kristus. Tetapi yang disampaikan oleh Paulus di sini menegaskan bahwa Yesus itu benar hidup, ya, dia benar bangkit. Ada banyak saksi yang bisa dikonfirmasi pada waktu itu. Mulai dari para murid, bahkan sampai 500 saudara, kepada Yakobus, saudara Yesus yang dulu nggak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia didatangi Tuhan dan percaya. Dan Paulus mengatakan dia yang terakhir gitu ya, melihat bahwa Yesus bangkit. Dan seharusnya itu boleh meneguhkan iman para murid pada waktu itu, baik jemaat di Korintus maupun jemaat-jemaat yang lain. Dan bukti yang terakhir yang bisa kita lihat adalah bagaimana para murid mereka berani menjadi martir. Ya. Mereka rela mati untuk mempertahankan ajaran itu. Bagaimana mereka berani mati gitu ya, mau menderita, siap untuk sesuatu yang benar. Ya. Tentunya kalau kebangkitan, kabar berita kebangkitan tidak benar, mungkin mereka tidak berani mati. Mereka mungkin sembunyi seperti para peneliti awal-awal. Tapi ketika mereka yakin, mereka siap. Ada banyak martir di dalam gereja mula-mula. Kemudian setelah itu perkembangan gereja sampai saat ini itu menunjukkan bahwa Yesus hidup. Karena kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari iman kita yang sangat penting. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia apa yang kita lakukan selama ini. Kalau Tuhan tidak bangkit. Tapi bersyukur Yesus bangkit, sehingga janji tentang pengampunan dosa, janji keselamatan itu benar-benar digenapi. Dan kita menjadi kehidupan yang berkembang. Lalu bagaimana respon kita Bapak Ibu ketika kita mendengar tentang
kisah kebangkitan Tuhan. Barusan kita membaca firman Tuhan. Barusan kita mendengar kisah-kisah tentang kebangkitan, fakta-fakta tentang kebangkitan. Yang menyatakan bahwa Yesus bangkit, Dia hidup. Bagaimana respon kita? Di Alkitab ada banyak respon ketika mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan. Perempuan-perempuan yang kita bayar tadi, kemudian ketika diingatkan tentang kabar kebangkitan, akhirnya mereka teringat akan firman Tuhan. Para murid ketika mendengar kabar itu, mereka sempat mengatakan, itu omong kosong, itu nggak benar. Mereka nggak percaya. Mereka lupa akan firman Tuhan. Tetapi ingat akan firman Tuhan itu belum tentu percaya firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Mereka ingat firman Tuhan, tapi belum tentu percaya kepada firman itu. Ada kisah, ya, ada yang ingat firman Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Ya. Ayo kita lihat di dalam Matius. Ada orang ingat firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Ya. Matius pasal yang ke-27, ya. Pasal yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai 62 saja, 62 dan 63 saja. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat selanjutnya. Ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Terima kasih. Di sini para imam-imam kepala mereka ingat gitu ya. Justru para murid malah nggak ingat gitu akan perkataan itu. Di sini para imam, para pemimpin Yahudi malah ingat bahwa si penyesat katanya, si Yesus itu akan mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi respon mereka ingat bukan untuk percaya, justru ingat untuk menutupi kebenaran itu. Makanya dia minta supaya kubur itu dijaga, alasannya supaya tidak diadili oleh muridnya. Dan ketika tadi para penjaga datang ke mereka, harusnya mereka itu sadar. Saya yakin mereka itu tahu gitu ya. Mereka sadar kalau Tuhan itu bangkit, Tuhan itu benar. Tapi mereka lebih mengutamakan, kalau saya katakan, harga diri mereka gitu ya. Mereka lebih mengutamakan posisi mereka, pandangan masyarakat kepada mereka, sehingga mereka menyampaikan kabar yang palsu. Karena kalau mereka sepakat, ya, mereka menerima dan percaya bahwa memang Yesus bangkit, maka itu artinya apa yang Yesus ajarkan, maka mereka setuju dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam, bahwa mereka itu orang-orang yang munafik, mereka itu mengajar adat istiadat dan sebagainya. Artinya mereka akan turun, harga diri mereka akan turun. Mereka mungkin tidak dipercaya lagi oleh umat pada waktu itu, sehingga mereka lebih memilih menutupi kebenaran daripada jabatan mereka, daripada penghargaan, pengaguman dari manusia pada waktu itu. Dan hal itu juga sempat terjadi di gereja, di sejarah gereja. Ada peristiwa sejarah mengatakan bahwa menurut gereja bumi ini datar, gitu ya, bumi ini datar. Tetapi ada seorang ilmuwan gitu, yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Gitu. Akhirnya siapa kira ilmuwan ini Bapak Ibu? Ada yang ingat? Siapa? Kopernikus ya? Atau siapa ya? Kemudian dipanggil oleh gereja. Kamu harus meralat penemuanmu. Karena kalau itu disebarkan, berarti selama ini gereja salah nih. Karena gereja berpandangan bahwa bumi itu datar, bumi itu sebagai pusat tata surya. Ada pendidikan secara saya, matahari lah yang menjadi pusat, bumi ini yang mengelilingi.
Bumi itu bukan datar, tapi bumi itu bulat ya, elips. Dan pada waktu itu ada pilihan, kamu pilih mati atau tidak menyebarkan tapi dikucilkan, walaupun tetap dihukum gitu. Dan kemudian sejarah gereja berlanjut ya, itu sejarah yang kelam gitu ya. Karena gereja tidak mau mengakui kebenaran pada waktu itu. Itu zaman-zaman gereja pada masa kegelapan Bapak Ibu ya, sebelum Renaissance ya. Kalau kita lihat sejarah dunia sebelum revolusi industri dan sebagainya, sejarah gereja sempat kondisi seperti itu. Bagaimana dengan kita juga? Ketika kita menerima kebenaran, apakah kita lebih mengutamakan harga diri kita daripada kebenaran yang memang harus kita terima dan boleh memulihkan hidup kita? Itu imam-imam kepala orang Farisi, mereka ingat tetapi mereka tidak percaya. Demikian pula para murid, mereka juga melupakan firman Tuhan. Bahkan parahnya para murid yang bersama-sama dengan Yesus, mereka lupa firman Tuhan. Ada yang masih bingung, nggak mengerti. Dua murid nanti dalam mungkin pembahasan minggu depan ya, di pasal yang ketiga, pasal 24 dan 13 dan selanjutnya, ada dua murid, yang satunya Kleopas. Yang mereka juga sudah mendengar bahwa Yesus itu bangkit gitu, melalui kesaksian dari perempuan. Tapi mereka masih ragu-ragu, mereka masih bingung, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka dan mengingatkan tentang apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab nabi-nabi terkait apa yang harus terjadi dalam kehidupan Yesus. Atau respon kita seperti Petrus gitu ya, mendengar itu ragu-ragu tapi berusaha menyelidiki. Ya. Maka dikatakan walaupun Petrus ragu, dia datang ke kubur melihat benar enggak ya. Tapi itu pun dia masih ragu-ragu. Maka dalam hati dia bertanya dalam hati, apa yang sekiranya terjadi? Ya. Di ayat yang ke-12 seperti itu. Atau seperti Thomas, ya. Ketika mendengar dari teman-temannya, minggu lalu Tuhan datang loh, dia mengangkat diri kepada kami. Thomas bilang, sebelum aku menunjukkan, sebelum aku melihat dan menyucukkan tanganku ke lubang bekas paku itu, ke bekas lambung itu, aku tidak percaya. Ya, satu sisi Thomas tidak percaya gitu, tetapi di sisi yang lain Thomas itu ingin bertemu dengan Tuhan gitu ya. Masa menamakan diri sama teman-teman saya, dan saya enggak. Gitu. Tapi Tuhan baik, dan Tuhan menamakan diri. Thomas, ini aku. Nah, jujur katanya. Ya Tuhan, kenalah aku. Tuhan melanjutkan, berbahagialah. Kamu melihat, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan kita lah orang-orang itu. Kita tidak melihat secara fisik kebangkitan Tuhan. Kita tidak melihat secara fisik penampakan Tuhan datang. Tetapi kita bisa percaya, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang boleh memaafkan. Dan pengenalan dan kepercayaan timbul karena memang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, orang menyaksikan ini rata-rata para pun tidak percaya. Mereka baru percaya ketika Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada mereka. Artinya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang memampukan. Saat ini, apakah memungkinkan kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan secara fisik? Kalau Tuhan berkenan, bisa. Tetapi perjumpaan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita semakin percaya. Bapak Ibu, dengan kisah tentang kebangkitan Tuhan, itu artinya kita memiliki pengharapan. Sekali lagi kita memiliki pengharapan. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan masa depan kita. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan kita tidak perlu khawatir akan diri kita yang nanti juga akan meninggal. Karena masih ada kehidupan setelah kematian. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan akan datang kembali, membangkitkan semua yang mati. Yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kita yang ada dalam Tuhan akan diubahkan
untuk lebih bertemu dengan Tuhan dan dibawa dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Sudah berapa persen janji di Alkitab itu sudah digenapi? Tinggal 1 kurang lebih ya. Mungkin tinggal 1/4% gitu ya, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau yang lainnya sudah digenapi, masakan kita tidak percaya akan apa yang akan digenapi setelah itu, akan kedatangan Tuhan. Kita mau menjadi memiliki pengharapan, dan kita bersyukur karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Kita bersyukur Roh Kudus itu yang menolong kita. Roh Kudus itu yang boleh menguasai kita. Makanya kita perlu merendahkan hati kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan lebih jauh. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan bangkit. Kita memiliki pengharapan, dan Roh Kudus yang dicurahkan biarlah itu bekerja lebih jauh lagi dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus boleh bekerja. Kita mau rindu mengerti firman Tuhan. Kita rindu Roh Kudus boleh menolong kita. Kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan berita kebangkitan Tuhan kepada orang. Jaga
angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita siapkan cawan perjamuan Tuhan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita nyanyikan kurnia kembali, biar kita terus memperingati kematian Tuhan, menyaksikan oleh kuasa Roh Kudus. Bekerjalah. Nyanyikan kurnia dan nanti saudara Malaki akan memimpin kita dalam doa selama kita ucapkan syukur. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengan pengumuman, kita terus berdoa untuk kegiatan kita, rangkaian ibadah yang sudah direncanakan. Kita juga akan berdoa, ada beberapa permohonan doa. Saya bacakan untuk menjadi perhatian kita bersama, kita doakan sebentar lagi dan juga kita doakan setelah kita pulang dan seterusnya. Yang pertama, doakan untuk Karina Aprilia, Karina Aprilia yang akan operasi gigi di rumah sakit Haji besok. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Pemohon Ibu Julia.
Kedua, doakan untuk Jeremia Charles James Gandhi Wibowo, dirawat di Rumah Sakit Ciko Sidoarjo pasca kecelakaan motor dan besok harus dioperasi. Kiranya Tuhan menolong. Pemohon dari Ibu Arya Dewi. Kemudian mohon bantuan doa buat Bapak Niko Fek yang sedang sakit dan dirawat di RS Luwuk, supaya Tuhan menjamah, ya, menjamah dan menyembuhkan. Pemohon dari tim besuk. Mohon bantuan doa juga buat pelaksanaan rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 dari Sinode Gereja kita dari GPT mulai tanggal 7 sampai 10 Juni di Denpasar, Bali, supaya Tuhan memberkati. Pemohon dari AMP GPT. Dan yang terakhir, ada permohonan doa dari mahasiswa semester akhir, berdoa untuk ujian skripsi mahasiswa dalam minggu ini tanggal 6 sampai 8 Juni. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan naikkan doa-doa ini dan kita akan mengakhiri kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, bersyukur untuk pengharapan yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati dan bangkit, memberikan pengharapan bagi kami, dan Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, mengingatkan kami akan apa yang sudah Engkau perkatakan, akan firman yang sudah Engkau tuliskan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh percaya akan kebangkitan Engkau, tidak mencari yang hidup di antara orang yang mati, karena kami sudah memiliki pengharapan kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan ibadah dari awal hingga penghujung ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan sebentar kami berdoa Tuhan untuk permohonan yang sudah dinaikkan Tuhan. Untuk Karina Amelia Tuhan yang akan menjalani operasi besok Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang menolong proses operasinya boleh berjalan dengan baik. Engkau yang memakai tenaga medis Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Demikian pula dengan Jeremia Charles yang kecelakaan dan besok akan dioperasi. Kiranya Engkau juga tolong Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh memiliki kondisi yang baik, dipulihkan, dan mereka boleh memuliakan Engkau karena melihat kebaikan demi kebaikan yang Engkau kerjakan Tuhan. Kita berdoa juga Bapak Niko Fek yang sakit, apapun penyakitnya yang sedang dirawat di Luwuk, kiranya Engkau juga campur tangan, Engkau menjamah anak-Mu ini Tuhan, sehingga melalui kesembuhan yang Engkau berikan, beliau boleh memuliakan Engkau lebih lagi Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan GPT Rakernas di Bali Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini Tuhan. Engkau yang menolong para hamba-hamba-Mu yang akan datang ke Bali, dan proses bahkan panitia yang lokal yang mempersiapkan, Engkau juga menolong Tuhan. Biarlah melalui Rakernas ini hamba-hamba-Mu dipersiapkan untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, khususnya melalui organisasi GPT yang sudah Kau percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Dan kami berdoa untuk akan kami mahasiswa semester akhir yang telah menyusun skripsi, dan mulai besok selama 3 hari akan dilakukan uji sidang Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka semua Tuhan, memampukan mereka Tuhan. Apa yang sudah mereka tulis boleh dipertanggungjawabkan dengan baik dan boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pembimbing penguji yang akan melaksanakan kegiatan ini Tuhan, bahkan setia dengan segala keberadaannya. Engkau juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami, GKPA, dari Bapak Gembala, Penatua, seluruh majelis yang ada Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan yang sudah dipersiapkan, khususnya kegiatan-kegiatan ibadah, Engkau yang memberkati. Engkau mempersiapkan para pelayan-pelayan, Engkau mempersiapkan umat-Mu yang akan beribadah Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan Engkau yang memberkati umat, memberkati kami semua. Bila berkat dari Allah Bapa, berkat perlindungan, berkat kesehatan, kekuatan, boleh senantiasa dilimpahkan kepada umat-Mu Tuhan. Bahkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit boleh senantiasa mengalir dalam hati kami, kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan boleh senantiasa menghibur kami, menolong kami, menyertai kami Tuhan. Bila berkat dari Allah Tritunggal ini boleh menyertai kami dari siang ini
sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati semua.